Setelah mengagumi keindahan Tirta Empul di Gianyar, Bali, perjalanan saya lanjutkan. Gak terlalu jauh, karena masih di kawasan Tampak Siring juga. Katanya, tempat ini bagus dan sangat menarik. Namanya Komplek Pura Candi Gunung Kawi. Meski sudah berulang kali ke Bali, jujur, saya belum pernah mengunjungi tempat ini. Saya sendiri juga nggak pernah tahu kenapa tidak pernah mengunjungi tempat ini. Padahal saya sudah beberapa kali mendapat informasi soal tempat ini. Menurut Mbah Google, jarak dari Tirta Empul ke Candi Gunung Kawi hanya 1,5 kilometer saja. Berbeda dengan Tirta Empul, di tempat ini tidak ada ritual cek suhu tubuh segala. Langsung aja beli tiket. Berapa, Pak? 90. 30 per lama. Iya. 3 lebih 90. Memasuki area Pura Candi Gunung Kawi, kembali harus menjalani standar protokoler masuk ke tempat sakral. Cuman kalau di sini cukup pakai selendang saja, nggak perlu pakai sarung. Yang sedikit timbul rasa nggak enak hati, susunan tangganya. Jadi curiga, jangan-jangan tempatnya jauh. Tapi kecurigaan seakan musnah seketika ketika melihat keindahan alam dan suasana pedesaan tersaji dengan mempesona dan menakjubkan. Ternyata benar, tangganya banyak banget. Yang membuat saya miris, deretan kios-kios umumnya tutup. Hanya beberapa saja yang buka. Ada yang masih mencoba beraktivitas, berkreasi. Namun di satu sisi, masih banyak hasil kreasi yang masih menumpuk saja. Entah kapan akan dibeli para turis. Setelah melalui entah puluhan, entah ratusan anak tangga, akhirnya sampai di gerbang Komplek Candi Gunung Kawi. Sontak, rasa capek menuruni anak tangga pun sirna, berubah menjadi kekaguman dengan bentuk candi. Candinya dibangun dengan memahat tebing-tebing padas dan berada di sisi Sungai Pakrisan. Dalam catatan arkeologi, Candi Gunung Kawi dibangun pada abad ke-11, pada masa pemerintahan Wangsa Udayana atau Warmadewa. Diperkirakan mulai dibangun saat kekuasaan Raja Sri Haji Paduka Dharma Wangsa Marakata Pangkajaya Sutana Tunggadewa tahun 1025 hingga tahun 1049 Masehi, dan diselesaikan saat kekuasaan Raja Anak Wungsu. Yang menarik dari kompleks candi adalah adanya ceruk-ceruk. Diperkirakan ada tempat meditasi umat Buddha. Di sini menunjukkan adanya toleransi beragama pada zaman itu antara umat Hindu dan Buddha. Ini dulu konon saya dapat cerita bahwa presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno bertapa atau bersamadhi. Saja dari sini sebelum membangun Tampak Siring, ya sebelum membangun tanah Tampak Siring. Konon ceritanya beliau di sini bersama, mungkin dapat toleransi, dapat wahyu di sini, dapat petunjuk, lalu membuat tanah Tampak Siring. Kompleks Candi Gunung Kawi ini ternyata menyebar, tidak hanya di satu tempat. Ada lagi yang letaknya cukup terpencil. Namanya Candi Gunung Gundul atau Candi ke-10 dari seluruh kompleks Candi Gunung Kawi.
Namun untuk mencapai tempat ini harus jalan lagi. Untunglah melewati sawah-sawah yang indah dan menembus hutan lebat. Seru sih. Setelah jalan kira-kira 1 km, sampailah di gerbang candi. Bentuknya kayak batu padas yang dilubangi. Karena sepi, suasananya agak magis-magis, gimana gitu. Kalau kesini sendiri, ya agak serem juga sih. Tidak terlalu jauh, sampailah di deretan candi yang tak kalah indahnya. Tapi kelebihannya berada di tengah hutan lebat. Jadi rasanya kayak Indiana Jones. Sepi, magis, ditimpali gemericik tetesan air, membuat suasana betul-betul mencekam. Tak jauh beda dengan candi utama. Di sini pun candi-candi dipahat di tebing-tebing padas. Yang menarik, pembuatnya sudah merancang bangunan sedemikian rupa hingga air dari atas tidak melongsorkan bangunan candi. Dengan teknologi canggih saat itu, bangunan candi bisa bertahan hingga ratusan tahun. Oke, ya itu kan ada air, ada belahan itu. Ya. Kemungkinan air dari atas itu ke bawah supaya tidak mengganggu demikian napasan keduanya. Langsung menuju ke mata itu. Kemungkinan seperti itu. Ini bagus sekali di sana. Tidak ada bolong, lurus. Saat ditemukan tahun 1920 oleh Belanda, tak banyak yang harus dipugar. Hanya sekedar membersihkan dari tanaman-tanaman liar. Bentuk utuhnya masih berdiri megah. Pesona Bali memang seakan tanpa batas. Pesona Bali selalu memunculkan rindu. Pesona Bali selalu menggoda untuk kembali. Budayanya, alamnya, dan manusianya.